John Hartman belakangan gencar diberitakan masuk ke dalam bursa pelatih baru Timnas Indonesia. Namanya yang tiba-tiba saja masuk menyaingi Giovanni Van Bronckhorst membuat publik terkejut sekaligus penasaran. Belum lama rumor kedatangan John Hartman muncul, sebuah laporan mengungkapkan bahwa sang pelatih kabarnya sudah dipastikan akan menangani Timnas. Beberapa dari kita mungkin sudah mengenal sedikit sosok John Hartman. Tetapi secara lebih mendalam, kita mungkin belum tahu seperti apa karakter pelatih yang pernah menangani Timnas Kanada ini. Ternyata Hartman punya karakter yang benar-benar pas buat Timnas Indonesia. Loh, penasaran? Pada video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas sosok John Hartman, mulai dari rekam jejak karir sampai taktik dan strategi yang membuatnya sangat cocok buat Timnas Indonesia. Mari kenalan dengan John Hartman dalam video berikut ini. Nama John Hartman benar-benar terasa seperti jatuh dari langit. Di saat rumor pengganti pelatih Timnas Indonesia menyeret sejumlah nama terkenal, tiba-tiba nama Hartman terdengar. Pelatih asal Kanada itu menjadi kandidat terkini yang dikaitkan dengan tugas melatih menggantikan Patrick Kluivert. Pada fase awal, rumor bergerak ke arah yang cukup konvensional. Nama Jesus Casas, Timur Capaze, dan bahkan Sintayong itu sendiri sempat mencuat ke permukaan. Satu persatu dari ketiga nama tadi akhirnya berguguran. Kandidat pelatih Timnas tinggal menyisakan satu nama, Giovanni Van Bronckhorst. Van Bronckhorst saat ini masih bekerja sebagai asisten Arne Slot di Liverpool. Rumor ketertarikan PSSI terhadap dirinya juga bukan hal yang baru. Tahun lalu, pelatih asal Belanda kabarnya sudah masuk radar PSSI. Akan tetapi PSSI akhirnya memutuskan merekrut Patrick Kluivert yang sudah repot-repot datang interview di hari Natal. Sayangnya, tepat ketika rumor Van Bronckhorst berada di puncaknya, lagi-lagi arah cerita berubah secara tak terduga. Sebuah media asal Honduras, Diaz, justru secara tidak langsung membocorkan informasi yang membuat banyak pihak terkejut. Menurut Diaz, ada satu nama lain yang masuk bursa, yakni John Hartman. Diaz melaporkan bahwa Hartman mendapat tawaran dari 3 negara, Jamaika, Honduras, dan Indonesia. Akan tetapi pelatih asal Inggris itu menolak tawaran dari Jamaika dan Honduras. Menurut Diaz, Hartman memprioritaskan tawaran Indonesia yang kemudian memicu spekulasi lebih luas terkait pelatih berusia 50 tahun ini. Sejak rumor terkait John Hartman melatih Timnas Indonesia pertama kali mengudara, rumor itu berkembang begitu pesat. Tiba-tiba saja, sebuah laporan mengungkap kalau nama Hartman sudah disepakati oleh para exco PSSI di meja sidang. Laporan itu muncul dari Tempo yang mengaku mendapat informasi dari salah satu exco. Dua sumber Tempo di PSSI mengatakan semua anggota exco menyetujui John Hartman sebagai pelatih. Dia menggeser pelatih asal Belanda Giovanni Van Bronckhorst yang sebelumnya masuk kandidat terkuat calon juru taktik tim Garuda. Benar, semua setuju John, kata anggota exco itu kepada Tempo Jumat 19 Desember 2025. Meski kesepakatan internal sudah tercapai, publik masih dibuat menunggu soal waktu pengumuman resmi. Sumber yang sama menyebut bahwa hingga kini belum ada kepastian tanggal pengumuman John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pengumuman resmi akan segera disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses seleksi pelatih Timnas Indonesia sendiri sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Nama Hartman masuk sebagai satu dari 2 kandidat teratas. 2 nama tadi lantas dibawa ke sidang exco pada hari Kamis 18 September dan Jumat 19 Desember. Berdasarkan 2 sidang tadi, para exco akhirnya sepakat menunjuk John Hartman. Meski rumor tentang Hartman sudah banyak bertebaran, masih banyak orang yang ternyata belum tahu akan sosoknya. Hartman mungkin bukan salah satu figur populer yang dibicarakan masyarakat Indonesia belakangan, namun rekam jejak pria 50 tahun itu tak bisa diremehkan. Hartman memulai karir kepelatihannya sejak tahun 2006. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah mengantar Timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Capaian itu banyak diperbincangkan publik karena itu adalah kali pertama Kanada lolos ke Piala Dunia sejak 1986. Kanada juga jadi salah satu tim terkuat di kualifikasi zona CONCACAF.
Sebelumnya, Hartman juga raih pencapaian serupa pada 2015. Bersama timnas wanita Kanada, Hartman juga pernah catatkan pencapaian lain yang tak kalah spesial. Pria yang ditunjuk pada tahun 2011 itu pernah antarkan Kanada raih medali perunggu pada Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Prestasi yang diraih Hartman tentu menjadi bukti bahwa pelatih satu ini punya karakter. Banyak sumber mengatakan Hartman adalah seorang motivator ulung yang bisa membangkitkan suasana di ruang ganti. Karakter Hartman ini juga pernah dikonfirmasi oleh Melissa Tancredi, mantan pemain timnas wanita Kanada yang pernah dilatih Hartman. Aku tak pernah punya atau bahkan mendengar seorang pelatih yang bisa terhubung dengan para pemainnya sebaik dia. Dia adalah motivator yang luar biasa. Dia mampu mengendalikan suasana sesuai keinginannya. Orang ini punya kemampuan yang tak dimiliki kebanyakan manajer, kata Tancredi mengutip The Guardian. Selain dikenal sebagai motivator ulung, John Hartman juga terbukti mumpuni dalam aspek taktikal. Kabar baiknya pendekatan permainan Hartman bahkan bisa dibilang 11-12 dengan Sintayong. Artinya, jika benar ia menukangi timnas Indonesia, adaptasi secara filosofi tidak akan terasa asing. Berdasarkan ulasan The Mastermind Site, Hartman memang kerap fleksibel dalam menyesuaikan taktik di lapangan sesuai lawan dan situasi. Namun pakem utama yang paling sering ia gunakan adalah formasi 3-4-3, sebuah sistem yang menekankan keseimbangan antara soliditas pertahanan dan kecepatan serangan balik dari sektor sayap. Ketika membesut Kanada, Hartman kerap kali bermain mengandalkan serangan balik cepat, mengandalkan kekuatan utama sektor sayap yang ia miliki. Di sisi lain, tim besutan Hartman biasanya punya gelandang yang tangguh. Di Kanada, dia punya dua tipe, jangkar yang tugasnya lebih bertahan, dan playmaker yang lebih aktif terlibat dalam serangan. Pola permainan Hartman jelas mirip dengan pola main Indonesia ketika masih dilatih Sintayong. Kedua pelatih ini sama-sama mengandalkan pakem 3 back, utamanya 3-4-3 atau variasinya. Karakter lini tengah tim asuhan Hartman juga pas dengan karakter skuad timnas yang mempunyai sosok Joe Palupesi dan Tom Hay. Satu yang paling penting, Hartman tampaknya juga bisa menjadi upgrade dari Patrick Kluivert yang kita tahu membawa filosofi total football yang gagal total. Lini serang Indonesia sangat tumpul di bawah Kluivert, bahkan untuk ciptakan peluang atau sekedar shot on target saja oleh Romani Caas empot-empotan. Bersama Kanada di babak kualifikasi Piala Dunia 2022, Hartman menampilkan permainan yang mengerikan. Kanada jadi tim terbaik dalam hal bertahan maupun menyerang, dibuktikan dengan catatan 27 gol dan cuma sekali kebobolan di ronde pertama. Catatan itu bertahan di ronde kedua, di mana Kanada kumpulkan 23 gol dan 7 kebobolan, terbaik di antara negara lain. Pada akhirnya, perlu ditegaskan kembali bahwa hingga saat ini, penunjukan John Hartman masih berada pada ranah rumor. Namun jika skenario tersebut benar-benar terwujud, dan Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, sorotan utama layak ditujukan pada PSSI yang perlu memberikan dukungan penuh kepada pelatih satu ini. Dukungan dari PSSI dalam hal ini bukan sekedar omon-omon di meja podcast atau wawancara bersama awak media. Dukungan harus benar-benar diberikan dengan memberi waktu adaptasi, bukan asal pecat ketika progres tim sedang berjalan seperti masa lalu. Bukannya tidak percaya, yang sudah-sudah, pola pemecatan tidak rasional sudah sering terulang di timnas Indonesia. Dari profil yang tadi sudah dibahas, tak bisa dipungkiri bahwa John Hartman rasanya adalah kandidat yang paling pas buat timnas Indonesia. Ini juga jelas merupakan hasil seleksi dari Dirtek Alexander Zwiers yang sudah berjanji akan mencari pelatih yang sesuai dengan budaya serta karakter timnas Indonesia. Siapapun pelatih timnas Indonesia nantinya, entah Hartman atau bukan, perlu dicatat proyek PSSI adalah proyek jangka panjang. Targetnya adalah untuk lolos Piala Dunia 2030. Tapi PSSI juga perlu memastikan bahwa federasi bisa mengawal proyek ini sampai tuntas. Tidak asal potong jabatan pelatih ketika proses masih berjalan. Pada akhirnya kita sudah tahu siapa sosok John Hartman. Selain punya karakter motivator dan pemberi semangat, dia punya taktik favorit yang familiar dengan timnas Indonesia era SCY. Jadi, apabila memang Hartman yang akhirnya menjadi pelatih timnas, seberapa optimis kalian? Tulis pendapat kalian di bawah ya.
Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dan pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.